Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seklara Satismanto dengan NIM 1900692. Di sini saya akan menjelaskan tentang business plan yang telah saya buat. Jadi, business plan saya ini berada di bidang jasa, yaitu jasa party planner, yang mana kegiatannya itu untuk membantu seseorang dalam mengadakan sebuah acara pesta. Alasan saya berminat untuk membangun sebuah bisnis jasa party planner ini dikarenakan aspek untuk memulai bisnis ini tidak terlalu sulit untuk dipenuhi, dan juga dengan modal yang tidak terlalu besar kita sudah dapat memulai bisnis jasa party planner. Hal yang paling penting dalam bisnis ini itu adalah tingkat kreativitas. Berikutnya ini ada analisis aspek positif dan negatif dari ide bisnis party planner. Yang pertama itu tidak memerlukan modal yang begitu besar. Kenapa? Karena sebagian besar modal yang akan dikeluarkan itu berasal dari customer itu sendiri. Kita sebagai penyedia jasa hanya membantu customer tersebut dalam mempersiapkan pesta yang akan diadakan. Yang kedua itu melatih kreativitas, karena di dalam bisnis ini kita dituntut untuk memiliki kreativitas yang tinggi, sehingga seiring berjalannya waktu apabila kita melakukan pekerjaan dalam mempersiapkan sebuah acara pesta seseorang, kita akan terus mengasah skill kreativitas kita sehingga kita terus berkembang dan menemukan ide-ide baru untuk konsep dekorasi sebuah acara pesta. Yang ketiga itu memperluas relasi. Selain menjadi pekerjaan, bisnis ini juga menjadi wadah kita untuk memperluas relasi dengan orang-orang baru, sehingga kita dapat sharing tentang berbagai ilmu ataupun ilmu yang terkait dengan bisnis jasa party planner ini. Yang keempat itu fleksibilitas dalam segi waktu. Karena biasanya orang itu bekerja maksimal 8 jam, tetapi waktu bekerja di dalam bisnis party planner ini akan ditentukan pada saat kita bertemu dengan customer tersebut. Yang kelima itu menyediakan layanan konsultasi mengenai dekorasi. Layanan di sini itu sangat berguna untuk customer dalam pemilihan konsep dan tema yang diinginkan, sehingga customer tidak terlalu bingung untuk menentukan tema yang seperti apa yang diinginkan dalam pesta tersebut. Ketujuh itu bertanggung jawab atas segala yang terjadi, karena tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan pada saat mempersiapkan pesta tersebut, sehingga kita harus siap untuk bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Yang kedelapan itu mendapatkan keuntungan yang menjanjikan. Jadi menurut perhitungan kita, bisnis ini apabila kita menjalankan satu kali acara pesta, maka keuntungan yang didapat itu cukup besar. Yang kesembilan itu bisnis yang berjangka panjang. Bisnis ini akan terus berjalan apabila adanya peningkatan dalam hal pelayanan ataupun hal lainnya yang ada dalam bisnis ini, sehingga bisnis ini itu dapat terus berjalan dan selalu berkembang. Kesepuluh itu persaingan tidak terlalu tinggi. Seperti yang kita ketahui bahwa bisnis jasa party planner ini tidak banyak orang yang tahu, kecuali orang-orang yang bertempat tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta dan kota lainnya. Yang ke-11 itu bisnis ini dapat mengasah berbagai skill dalam hal ketanggapan. Tidak menutup kemungkinan juga adanya resiko-resiko di luar dugaan kita sebagai penyedia jasa apabila pada saat pesta berlangsung adanya kesalahan teknis ataupun hal lainnya yang mengganggu jalannya acara tersebut. Selanjutnya itu aspek negatif. Yang pertama itu adanya pesaing yang meniru atau mencuri konsep dekor. Karena konsep dekor yang akan kita buat itu tidak akan jauh berbeda dengan konsep dekor yang lainnya, sehingga konsep dekor yang kita buat itu mudah untuk dicuri ataupun ditiru oleh pesaing yang lainnya. Yang kedua itu harus kreatif dan selalu berkembang dalam berbagai aspek. Nah, poin ini itu menjadi salah satu hal yang paling penting di dalam bisnis ini, karena menentukan bisnis ini itu akan terus berjalan atau tidak. Yang ketiga itu membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menyiapkan konsep dekor, karena kita di sini akan memaksimalkan konsep dekor yang akan dibuat sehingga customer merasa sangat cocok dan puas dengan konsep dekor atau rancangan dekorasi yang telah kita buat. Yang keempat itu harus menyiapkan beberapa konsep dekorasi untuk opsi lain. Jadi apabila customer tersebut tidak merasa cocok dengan konsep dekor yang telah kita buat sebelumnya,
maka kita akan mengajukan konsep dekor yang lainnya sehingga customer tersebut dapat memilih konsep dekor cadangan yang telah kita sediakan. Kelima itu pentingnya komunikasi agar tidak ada kesalahpahaman dengan anggota tim. Jika komunikasi di dalam bisnis ini lancar, maka akan meminimalisir resiko-resiko yang akan terjadi. Yang keenam itu memerlukan banyak properti dekor. Apabila properti dekor yang kami sediakan dan kami pakai di dalam pesta tersebut, maka customer akan merasa senang karena pesta yang diadakan akan lebih menarik. Yang ketujuh itu harus membangun tim manajemen yang kompak. Apabila tim manajemen di dalam bisnis ini kompak, maka pekerjaan akan lebih cepat terselesaikan. Yang kedelapan itu harus memiliki sikap baik dan penampilan yang menarik. Penampilan yang menarik di sini bertujuan untuk memberikan kesan kepada customer bahwa sumber daya manusia yang ada di dalam bisnis ini itu berkualitas. Yang kesembilan itu memerlukan banyak SDM. Jadi banyaknya SDM ini sangat berpengaruh dalam bisnis ini karena jika kita memiliki banyak sumber daya manusia, maka pekerjaan akan lebih mudah dan juga lebih cepat sehingga customer tidak terlalu lama untuk menunggu hasil dekorasi yang telah kita buat. Selanjutnya itu ada analisis SWOT. Jadi, strength atau kekuatan dari bisnis party planner ini, yang pertama, tidak memerlukan modal yang begitu besar. Kedua itu melatih kreativitas. Ketiga, fleksibilitas dalam segi waktu. Keempat itu menyediakan layanan konsultasi mengenai dekorasi sebuah pesta. Yang kelima itu membantu orang dalam merencanakan sebuah pesta. Yang keenam itu bertanggung jawab atas segala yang terjadi. Weakness-nya itu atau kelemahan. Satu, membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menyiapkan dekorasi. Kedua itu membutuhkan banyak SDM. Dan ketiga itu memerlukan banyak properti. Selanjutnya itu opportunities atau peluang. Yang satu itu memperluas relasi. Dua, persaingan tidak terlalu tinggi. Ketiga itu mendapatkan keuntungan yang menjanjikan. Yang keempat itu bisnis yang berjangka panjang. Yang keempat itu yang terakhir, threats atau tantangan. Yang pertama itu harus membentuk tim manajemen yang kompak, mengasah berbagai skill dalam hal ketanggapan. 3, harus memiliki sikap baik dan penampilan yang menarik. Yang keempat itu adanya pesaing yang meniru atau mencuri konsep dekor. Yang kelima itu harus kreatif dan selalu berkembang dalam berbagai aspek. Yang keenam harus menyiapkan beberapa konsep dekorasi untuk opsi lain. Yang ketujuh itu pentingnya komunikasi agar tidak ada terjadi kesalahpahaman dengan anggota tim lainnya. Selanjutnya ini ada kuadran posisi. Jadi kuadran posisi ini didapatkan dari perhitungan analisis SWOT sebelumnya. Selisih antara strength dan weakness itu poinnya 3 dan selisih antara opportunities dan threats itu poinnya -3. Jadi dari perhitungan di atas, ide bisnis party planner ini berada di kuadran 2. Strategi untuk memenangkan persaingan di kuadran tersebut adalah dengan selalu meningkatkan pelayanan dan mengembangkan inovasi baru terhadap konsep yang dimiliki. Slide selanjutnya ini ada analisa pesaing. Jadi pesaing pertama ini memiliki kelebihan di pelayanan, tingkat kreativitas, yang ketiga itu kekompakan tim kerja, keempat kesesuaian harga, dan kekurangannya itu membutuhkan waktu cukup lama dalam menyiapkan konsep. Yang kedua itu belum mengetahui harga pasar yang relatif. Yang ketiga tidak menerima hutang. Dan yang keempat itu kurangnya properti dekor. Cara mengatasi persaingan tersebut yaitu yang pertama, pelayanan harus ramah dan mengerti permintaan customer. Jadi customer akan menilai baik atau buruknya pelayanan yang diberikan oleh jasa party planner ini. Yang kedua itu harga harus sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Jadi harga yang ditetapkan di dalam bisnis ini itu tidak boleh terlalu mahal sehingga customer akan merasa sepakat dengan harga yang diajukan. Yang ketiga itu harus mengembangkan kreativitas dan memperbanyak properti agar dekorasi lebih menarik. Yang
Empat itu, waktu yang diperlukan dalam merancang konsep harus lebih cepat. Kenapa harus lebih cepat? Karena dalam mempersiapkan pesta di tempat atau ruangan yang telah ditentukan untuk pesta tersebut dilaksanakan, akan lebih lama dibanding dengan merancang konsepnya. Pesaing kedua itu kelebihannya target pasar yang jelas, konsep dan tema yang jelas, strategi pemasaran yang baik, dan yang terakhir harga yang mudah dijangkau. Kekurangannya itu kurangnya tenaga kerja, dan yang kedua itu kesesuaian waktu. Cara mengatasi persaingan tersebut yang pertama itu harus memiliki target pasar yang pasti sehingga kita di sini tidak terlalu bingung untuk menentukan customer mana yang akan diutamakan di dalam bisnis party planner ini. Yang kedua itu harus memiliki konsep dan tema yang tersusun jelas. Jadi, konsep dan tema yang telah dibuat tidak boleh melenceng dari permintaan customer. Yang ketiga itu harus mampu mempromosikan usaha dengan baik agar semua orang mengetahuinya. Apabila promosi yang dilakukan itu baik dan benar sehingga banyak orang yang mengetahui jasa party planner ini, maka peluang yang ada juga akan semakin besar. Yang keempat itu memberikan harga yang dapat dijangkau oleh target pasar. Jadi seperti yang sebelumnya telah dijelaskan bahwa harga yang akan ditentukan di dalam bisnis ini tidak boleh terlalu mahal sehingga customer dapat menyewa jasa party planner ini. Selanjutnya itu nama dan logo usaha. Jadi nama dari bisnis jasa party planner yang saya buat ini yaitu Exito Party Plan. Exito di sini itu artinya sukses yang berasal dari bahasa Spanyol. Sehingga nama Exito Party Planner ini menjadi salah satu doa kita sebagai penyedia jasa party planner agar bisnis ini itu dapat terus berjalan dan meningkat seiring berjalannya waktu. Dan yang sebelahnya itu ada logo dari usaha Exito Party Plan ini dengan pemilihan warna dan font yang simpel sehingga tidak terkesan terlalu lebay. Dan di dalam logo tersebut ada balon yang menandakan bahwa bisnis party planner ini diperuntukkan untuk seseorang yang ingin mengadakan sebuah acara pesta. Berikutnya ini ada desain konsep dari party planner. Di sini saya mengambil 4 contoh yang memiliki tema yang berbeda. Yang pertama itu meja makan yang berada di indoor. Dan yang sebelahnya itu meja makan yang berada di outdoor. Sebelahnya itu frame foto untuk menghadirkan sebuah momen di dalam sebuah acara pesta tentunya. Yang terakhir itu ada dekorasi meja untuk menaruh kue ulang tahun. Selanjutnya itu ada deskripsi jasa. Jadi, party planner ini merupakan bisnis yang menyediakan jasa untuk membantu orang dalam menyiapkan sebuah pesta dengan melakukan kegiatan dekorasi, menyiapkan properti, dan lain sebagainya, agar acara pesta yang dilaksanakan itu tidak membosankan. Bisnis ini juga memudahkan orang dalam mengadakan sebuah pesta agar lebih menarik dan dapat mengembangkan skill kreativitas kita sebagai perancangnya. Yang ketiga ini, bahan baku yang digunakan dalam bisnis jasa party planner ini ada meja, taplak meja, hiasan kursi, tempat lilin, frame foto, tempat atau ruangan yang menunjang pesta tersebut, dan lain-lainnya. Yang pastinya kebutuhan di sini itu akan disediakan sesuai dengan permintaan dari customer. Yang keempat itu keunikan dan keunggulan dari bisnis party planner ini, yaitu memberikan keuntungan yang menjanjikan, serta tidak memiliki pesaing yang terlalu tinggi dan juga fleksibilitas dalam segi waktu. Keunikannya, bisnis ini selain memberikan keuntungan, kita sebagai perancang konsep dekorasinya dapat terus mengasah skill kreativitas sehingga dapat terus berkembang lebih baik lagi, dan bisnis ini pula tidak memerlukan modal yang begitu besar karena sebagian besar modalnya itu ditanggung oleh customer tersebut. Yang kelima itu, informasi tambahan dari bisnis jasa party planner ini, yaitu bisnis ini merupakan bisnis yang dapat dilakukan oleh semua kalangan umur, asalkan memiliki banyak ide dan kreativitas yang tinggi. Selanjutnya itu kita masuk ke manajemen pemasaran. Yang pertama itu segmentasi, yaitu pengelompokan konsumen atau customer menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kesamaan dan ciri tertentu. Jadi di sini kita akan menargetkan customer yang berada di Indonesia
terutama di Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta, di Kota Bandung, Bogor, Bekasi, dan Jakarta. Jenis kelaminnya itu laki-laki ataupun perempuan dapat menyewa jasa party planner ini usia minimal 15 sampai 40 tahun. Tingkat pendapatannya itu menengah ke atas. Tingkat pendidikannya itu semua jenjang pendidikan dan agama, semua agama dapat menyewa jasa party planner ini. Tingkat ekonomi dari customer yang akan kita targetkan itu adalah menengah hingga ke atas. Gaya hidupnya yang pasti konsumtif dan modern. Karena biasanya customer yang menggunakan jasa party planner ini yang pastinya menyukai berbagai hal yang berbau modern dan juga tidak terlalu mementingkan dana yang dikeluarkan karena customer biasanya hanya ingin memeriahkan acara pesta yang akan diadakan. Selanjutnya itu kepribadian yang pastinya baik, menyenangkan, dan menyukai keramaian, tentunya juga humble. Nilai-nilai yang dianut itu rasional dan irasional. Targeting atau penargetan adalah cara kita untuk memilih calon customer dari kelompok customer yang telah dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri tertentu tadi untuk mengetahui mana yang akan menjadi customer utama. Jadi, customer utama dari bisnis jasa party planner ini yaitu di Kota Bandung. Jenis kelaminnya laki-laki ataupun perempuan, usianya 15 sampai 40 tahun. Tingkat pendapatannya itu menengah ke atas. Tingkat pendidikannya semua pendidikan, dan agama yang kita targetkan di sini adalah Islam. Karena biasanya agama-agama tertentu memiliki adat atau ritual yang biasanya tidak kita pahami. Jadi kita menargetkan agama Islam. Tingkat ekonominya itu menengah ke atas, nilai-nilai yang dianut itu rasional dan irasional. Gaya hidupnya yang konsumtif dan modern, kepribadiannya itu baik, menyenangkan, menyukai keramaian dan juga humble. Dan selanjutnya itu yang terakhir positioning atau cara agar produk kita atau jasa kita itu dapat selalu diingat oleh masyarakat luas. Dan juga biasanya positioning ini itu diikuti dengan tagline atau slogan. Cara agar jasa party planner ini dikenal dengan masyarakat luas yaitu dengan sering melakukan promosi yang dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu penawaran ke keluarga ataupun teman, kemudian melakukan promosi di sosial media yang kami miliki dengan cara memposting gambar dan menandai orang-orang yang sesuai dengan target marketnya, yaitu perempuan ataupun laki-laki yang berumur 15 sampai 40 tahun yang berada di kelas menengah ke atas di Kota Bandung. Lalu tagline atau slogannya itu make awesome memories with us. Jadi artinya itu kita ingin customer tersebut memiliki momen yang mengesankan di dalam hidupnya dengan menggunakan jasa party planner ini. Selanjutnya itu keunggulan jasa party planner. Jadi bisnis yang kami buat ini adalah sebuah party planner. Kami menjual jasa untuk membuat sebuah pesta atau acara apapun menjadi semenarik mungkin dengan tema-tema yang berbeda sesuai dengan keinginan customer. Jasa yang kami sediakan salah satunya itu konsultasi tentang acara tersebut. Jadi di dalam konsultasi ini, apakah customer itu masih bingung dengan konsep dan tema yang seperti apa yang ingin digunakan dalam pestanya? Dengan begitu, kami menyiapkan solusi atau alternatif lainnya sehingga membantu customer tersebut dalam pemilihan konsep ataupun tema. Terus yang kedua itu dekorasi. Jadi setelah kita berdiskusi tema apa atau konsep apa yang diinginkan oleh customer tersebut, maka kami akan mendekor acara tersebut dan selalu memberikan kabar kepada customer tentang perkembangan dekorasi yang telah dibuat. Yang terakhir itu MC. Kita juga menyediakan MC untuk mengiringi jalannya acara tersebut sehingga makin meriah. Selanjutnya itu, adakah produk atau jasa lain yang sama dengan produk jasa kita? Yang pastinya itu ada. Jika dilihat dari sisi pelayanan, mereka juga pasti memberikan pelayanan yang baik dan menarik. Selain itu, konsep dasar untuk menyiapkan pesta juga pasti tidak jauh berbeda dengan yang kami miliki, dan juga kekompakan tim kerja yang dimiliki serta target pasar yang tidak jauh berbeda. Apa yang membedakan produk atau jasamu dengan produk sejenis lainnya? Jadi yang membedakan Exito Party Plan dengan
bisnis party planner yang lainnya itu, yang pertama kreativitas yang dimiliki, yang kedua itu ide konsep pesta yang menarik, dan yang ketiga itu kami merekrut sumber daya manusia atau SDM yang memiliki potensi yang sangat mendukung untuk bisnis ini. Selanjutnya itu apa keunikan atau keunggulan produk atau jasamu yang dapat menarik hati konsumen. Jadi untuk menarik hati customer, kita akan mengadakan diskon 20% bagi mahasiswa yang ingin menyewa jasa kami dengan cara menunjukkan KTM-nya atau kartu tanda mahasiswa, dan juga kami akan membuka peluang pekerjaan bagi mahasiswa yang baru lulus yang memang memiliki minat pada bisnis jasa party planner ini. Selanjutnya itu rencana apa yang kamu lakukan agar keunikan atau keunggulan produk atau jasamu dapat dilihat oleh konsumen. Jadi caranya itu yang pastinya kami akan selalu melakukan promosi yang tidak henti kepada masyarakat luas, mau itu lewat sosial media ataupun promosi secara langsung dan juga melalui brosur. Lalu dengan banyaknya promosi yang telah kita lakukan, kemungkinan besar customer itu akan menyewa jasa party planner kami jika ingin membuat acara. Lalu kami juga akan mengembangkan konsep kami dan menumbuhkan inovasi baru untuk mengembangkan bisnis kami. Selanjutnya itu kita masuk ke strategi pemasaran marketing mix 4P, yaitu produk, price, place, and promotion. Produk atau jasa di sini yang kami jual adalah party planner, yang mana kegiatannya itu untuk menyiapkan konsep atau tema pesta sesuai dengan keinginan konsumen. Yang kedua itu menyediakan properti untuk pesta. Yang ketiga melakukan dekorasi penataan tempat untuk pesta. Yang keempat itu mengatur jalannya acara pesta. Yang kelima jasa dokumentasi. Yang keenam itu jasa pelayanan konsultasi mengenai dekorasi sebuah pesta. Selanjutnya kita masuk ke harga. Jadi harga yang kami tetapkan di sini ada 3 paket. Yang pertama itu paket A seharga 7 juta dengan jasa yang disewa, yaitu dekorasi, souvenir, aneka kue, MC, dan kamera. Paket yang kedua itu paket B seharga 5.500.000 dengan jasa yang disewa itu dekorasi, souvenir, aneka kue, dan MC. Yang terakhir itu paket C seharga 3 juta, yaitu jasa yang disewa hanya dekorasi saja dan MC. Tempat atau pendistribusian jasa kami ini itu, kami akan menyediakan sebuah kantor di Kota Bandung untuk orang yang ingin menyewa jasa kami dapat langsung datang ke kantor tersebut atau melalui kontak person yang telah kami sediakan. Selanjutnya itu promotion. Strategi promosi dan media yang akan digunakan untuk mempromosikan jasa kami ini itu melalui sosial media serta menyebarkan brosur ke berbagai sekolah ataupun tempat-tempat lainnya yang pastinya dapat dikenali dengan banyak orang. Selanjutnya itu kita masuk ke biaya marketing. Komponen dalam biaya marketing ini hanya ada 2. Yang pertama itu cetak brosur dengan jumlah barang 100 lembar dan perkiraan harga satuannya itu sebesar 200 perak dan totalnya itu 20.000. Yang kedua itu Instagram Ads dengan perkiraan harga totalnya itu adalah 150. Jadi total biaya dari biaya marketing jasa party planner ini adalah 170.000. Selanjutnya itu alat yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pesta yang telah kami perkirakan yaitu 1 balon, jumlah yang dibutuhkan minimal 25, biayanya itu 180.000, dan yang kedua meja besar yang kami butuhkan adalah 4 meja besar dengan biaya 600.000, dan yang ketiga itu kursi, jumlahnya itu 30, biayanya 3 juta, dan yang keempat itu sound system, jumlahnya 2 dengan biaya 600.000, yang kelima HT, jumlahnya itu 5 dan biayanya itu 250.000, yang keenam itu lakban dan selatip, jumlahnya itu adalah 5 dan biayanya itu 75.000. Yang ketujuh itu gunting, jumlahnya itu 4 dan biayanya 48.000. Yang kedelapan itu lilin, jumlahnya itu 6 dan biaya yang dibutuhkan itu 25.000. Yang kesembilan kamera, jumlah yang dibutuhkan 2 dan biayanya itu 900.000. Yang terakhir itu ada hiasan bunga yang kita butuhkan adalah 4 dan biaya yang kita perkirakan adalah 100.000. Jadi
total dari semua barang-barang yang dibutuhkan itu adalah seharga 5.778.000. Slide selanjutnya itu biaya lain-lain atau dapat disebut sebagai biaya jaga-jaga. Jadi biaya-biayanya itu adalah biaya sewa pekerja tambahan. Jadi biaya pekerja sewa tambahan di sini itu untuk membantu kita dalam pemasangan panggung atau hal-hal lainnya yang berhubungan dengan logistik dengan biaya 300.000 dan total biayanya itu 300.000. Selanjutnya itu biaya resiko. Biaya di sini itu untuk menjadi biaya cadangan atau biaya jaga-jaga sebesar 200.000 dan total biayanya itu 200.000. Jadi total biaya lain-lain di sini seharga 500.000. Selanjutnya itu ada alur aktivitas seperti planner. Yang tahap pertama itu kita bertemu dengan customer untuk membicarakan konsep yang diinginkan oleh customer. Tahap kedua, kita akan membicarakan tentang penyepakatan estimasi harga, mencakup harga kebutuhan alat serta harga bayar jasa. Yang tahap ketiga itu rapat bersama tim untuk membahas tempat dan perlengkapan lainnya yang sesuai dengan konsep customer. Atau tahap ketiga ini kita juga biasa menyebutnya sebagai technical meeting. Tahap keempat, pembentukan tim kerja dan pembagian tugasnya masing-masing. Tahap kelima itu survei tempat dan perlengkapan untuk kebutuhan pesta tersebut. Tahap keenam, pembelian, perlengkapan, dan penyewaan tempat yang akan dipakai untuk pesta tersebut. Tahap ketujuh itu memulai kegiatan untuk dekorasi pada tempat untuk pesta tersebut yang telah disewa. Tahap ke-8, pengecekan hasil dekor yang telah dilakukan oleh customer. Apakah sesuai atau tidak dengan permintaan customer tersebut. Yang tahap ke-9 itu pengecekan keseluruhan oleh tim terhadap pendekoran serta persiapan pesta. Yang tahap terakhir itu yaitu pesta siap untuk diselenggarakan. Slide selanjutnya tentang biaya produksi. Jadi biaya bahan baku langsung di sini tidak ada karena biasanya bahan-bahan yang akan digunakan itu akan ditentukan pada saat berdiskusi dengan customer tersebut. Di bawahnya itu ada biaya tenaga kerja langsung, jadi minimal kita akan menyewa 5 pekerja yang per orangnya itu dibayar 50.000, jadi total biaya tenaga kerja langsung di sini adalah 250.000. Selanjutnya itu biaya pendukung, yaitu biaya transportasi dan perkiraan harga 200.000, jadi total biayanya 200.000. Selanjutnya itu HPP atau harga pokok produksi. Rincian dari biaya produksi, yang pertama itu total biaya bahan baku langsung tidak ada. Kedua itu biaya tenaga kerja langsung seharga 250.000. Yang ketiga itu biaya pendukung yaitu 200.000. Total biaya produksi atau HPP-nya itu 450.000. Jumlah produk yang akan dihasilkan itu 1 dan HPP per unitnya atau per acaranya itu 450.000. Keuntungan kotor yang kita dapatkan menurut perhitungan harga pokok produksi tadi, yaitu dengan harga jual yang paling terendah sebesar 3 juta dikurangi dengan HPP per unit yaitu 450.000. Jadi total keuntungan kotor per unitnya itu adalah 2.550.000. Selanjutnya perkiraan biaya operasional. Jadi biaya operasional di sini itu ada 4. Yang pertama sewa tempat seharga 1 juta, yang kedua itu listrik seharga 200.000, dan yang ketiga itu promosi atau pemasaran 170.000 serta gaji karyawan seharga 2 juta. Jadi total biaya operasional per bulannya itu 3.370.000. Perhitungan untuk menutup biaya operasional itu dengan biaya operasional sebesar 3.370.000 per bulan, maka kita harus membuat acara sebanyak 1 kali untuk menutup biaya operasional. Sedangkan biaya perhitungan balik modalnya itu dengan modal 6.278.000, maka akan balik modal apabila kita telah melakukan acara atau mempersiapkan sebuah pesta sebanyak 2 kali per acara. Selanjutnya itu target produksi, penjualan, dan perkiraan laba kotor.
Di sini kita memperhitungkan 3 bulan dengan pelaksanaan acara pesta yang berbeda-beda. Contohnya pada bulan Januari, nama produknya itu Party Planner, HPP per bungkusnya itu 450.000, harga jualnya itu per unit 3 juta, laba kotornya itu per unit 2.550.000. Nah, perkiraan penjualan dalam 1 bulan itu 3 kali acara dalam 1 bulan, sehingga perkiraan laba kotor yang didapatkan itu adalah 3 kali acara dikalikan dengan 2.550.000 sama dengan 7.650.000. Contoh kedua itu pada bulan Februari dengan harga yang sama. Apabila kita melakukan 4 kali acara dalam 1 bulan, maka perkiraan laba kotor yang didapat dalam 1 bulan itu 4 kali acara dikalikan dengan 2.550.000, hasilnya adalah 10.200.000. Contoh yang terakhir itu pada bulan Maret dengan harga jual yang sama. Apabila kita melakukan 6 kali acara, maka perkiraan laba kotor dalam 1 bulan yaitu sebesar 15.300.000. Jadi jumlah dalam 3 bulan perkiraan laba kotornya itu adalah 33.150.000. Ketika sudah diketahui laba kotornya, maka kita akan menghitungkan laba bersihnya. Sesuai dengan perkiraan yang telah tadi disebutkan, perkiraan laba kotor pada bulan Januari itu 7.650.000, dikurangi dengan biaya operasional sebesar 3.370.000, maka perkiraan laba bersih pada bulan Januari itu 4.205.000. Perkiraan laba bersih yaitu 4.280.000. Yang kedua itu pada bulan Februari, perkiraan laba kotornya itu 10.200.000 dikurangi dengan perkiraan biaya operasional yaitu 3.370.000, maka laba bersihnya itu adalah 6.830.000. Selanjutnya contoh yang ketiga itu pada bulan Maret dengan melakukan 6 kali acara, laba kotornya itu 15.300.000. Dikurangi dengan perkiraan biaya operasional yaitu 3.370.000, maka laba bersihnya 11.930.000. Selanjutnya itu ada rencana keuangan. Jadi biaya-biaya yang akan dikeluarkan dalam bisnis Exito Party Plan ini, yang pertama biaya peralatan dan biaya lain untuk memulai seharga 6 juta, biaya operasional seharga 3.370.000, yang ketiga itu biaya produksi 450.000, dan yang terakhir itu biaya pemasaran 250.000. Jadi total biayanya itu adalah 10.070.000. Kebutuhan modal sesuai dengan total perencanaan keuangan yaitu sebesar 10.070.000. Dana yang didapatkan itu sebesar 10.500.000 dari modal pribadi. Jadi perhitungan balik modalnya, jadi dengan modal 10.070.000 maka akan balik modal setelah kita menyelenggarakan 4 kali acara per bulan dengan beragam paket dan harga paket yang diajukan yang terendah yaitu paket C sebesar 3 juta. Selanjutnya kita masuk ke sumber daya utama atau key research. Sumber daya utama dalam bisnis Party Plan ini adalah yang pertama itu properti seperti kursi dan meja, HT, sound system dan juga kamera. Yang kedua itu bahan dekorasi seperti balon, gunting, lakban, taplak meja, hiasan dinding, dan lilin. Yang terakhir itu tenaga kerja yang terdiri dari tim kreatif, tim sosial media, tim dokumentasi, dan tim logistik. Slide selanjutnya ini ada diagram struktur organisasi. Jadi pemiliknya itu saya sendiri, Sekar Larasati, bersama dengan Sarah Fitriani dan Indah Indrani. Manajernya itu Indah, konseptornya itu Laras, Sarah, Indah, dan juga semua anggota tim. Terus manajemen pemasaran itu diduduki oleh Sarah, manajemen keuangan itu saya sendiri, manajemen teknisi lapangan itu Sarah dan juga tim dokumen, dan yang terakhir itu manajemen administrasi itu adalah saya, Laras. Nah, selanjutnya itu ada slide tentang bisnis model Canvas. Jadi, nama usahanya itu Exito Party Plan, jenis usahanya jasa, deskripsi singkat tentang usaha ini yaitu Exito Party Plan ini merupakan bisnis yang menyediakan jasa untuk membantu orang dalam merencanakan sebuah pesta. Produknya itu Party Planner yang mencakup kegiatan menyiapkan konsep dengan
tema yang ditentukan customer, menyediakan dekorasi serta properti. Yang ketiga itu menyediakan MC untuk mengisi acara pesta tersebut, dan yang terakhir itu jasa dokumentasi. Kegiatan utamanya itu merancang sebuah pesta. Sumber daya utama dalam bisnis executive party plan ini adalah sumber daya manusianya. Target konsumennya itu adalah orang Bandung yang berumur kisaran 15-40 tahun dengan pendapatan menengah ke atas. Strategi penjualannya yaitu marketing mix 4P, yaitu produk, price, place, and promotion. Produknya itu menyiapkan konsep, dekorasi, MC, serta dokumentasi untuk pesta. Price-nya itu menyiapkan beberapa paket harga dan juga ada promo untuk mahasiswa. Place-nya itu menargetkan daerah Bandung dan sekitarnya. Promotion-nya itu dengan mempromosikan di keluarga atau kerabat, lalu sosial media, dan juga menyebar pamflet yang berisi promosi. Rencana keuangannya itu yang pertama gaji pegawai per bulan, promosi per bulan, upah pegawai tambahan, atau sewa tempat untuk pesta atau proyek. Modal usahanya itu berasal dari modal pribadi dengan minimal pemilik usahanya itu mengeluarkan biaya 3.500.000 untuk penambahan modal. Sekian yang bisa saya dapat jelaskan tentang bisnis plan saya ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu dan pihak lainnya yang telah membantu proses pembuatan bisnis plan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.